menghilangkan, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, kategori air itu dikatakan mustakmal, tidak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Nah, di dalam syarahnya kitab Fathul Qorib, yakni kitab Fajuri, itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah ma'aqillatil ma'. Apabila air yang kita pergunakan wudhu itu kita sedikit, artinya sedikit di sini itu kurang dari 2 kula. Nah, ukurannya 2 kula, kalau ini kurang lebihnya 216, 17. Tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan 2 kula itu 270 liter. Itu, nah, nanti ketika air sedikit kita pergunakan untuk bersuci wudhu, nah, gampangannya lah wudhu, maka air ini mustakmal, bisa menjadi mustakmal. Ini syarat pertama. Artinya apa? Kalau air itu banyak, lebih dari 2 kula, maka air yang kita pergunakan untuk wudhu, menghilangkan, mengangkat hadas, ini tidak menyebabkan air ini menjadi mustakmal. Nah, jadi kalau airnya banyak, nggak mustakmal. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, ya saember. Misalkan kita wudhu kayak ember, ember kan kurang dari 2 kula air, tak wudhu, atau nang pancuran lah, pancuran. Mungkin sih. Jadi misalkan nang pancuran ya, wudhu seret, jadi bekasnya niku kumur-kumur, napa ngusap wajah, dan niku ditarai, diwadahi ten ember, sampai tadi saember kan kurang dari 2 kula lah. Ember cilik sama itu ya jelas kurang ya. Nah, air yang di ember ini yang kita kumpulkan yang kurang dari 2 kula bekas kita wudhu, ini dinamakan air mustakmal yang tidak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Berbeda lagi kalau kita itu bersuci wudhu di dalam kolam, misalkan kolam gede ya, lebih dari 2 kula. Biasanya masjid-masjid biar kan nonton kolam gede. Nah, itu otomatis kan lebih dari 2. Nggih, sedikit lawas nonton itu. Nah, itu mboten pengaruh. Mboten pengaruh. Karena airnya adalah banyak. Maka enggak berpengaruh, bisa tetap kita pergunakan berkali-kali untuk bersuci. Begitu juga dengan air mustakmal yang kita kumpulkan, sedikit-sedikit kita kumpulkan jadi satu, akhirnya mencapai 2 kula. Nah, ini kembali lagi kemurniannya, air itu bisa mensucikan. Jadi bekas-bekasnya itu sampai kelungkuno pengiritan. Tapi nek napa jenenge air sing damel wudhu wau sing boten kathah diwadahi timbo. Nggih. Niku nggih digawe wudhu mulai asar, wonten asar. Misalnya kok ditahan beduk, mungkin kan ditapade timbo, mungkin asar damel mulai maghrib karo. Mboten asar. Lah dhisik niki syarat pertama nggih. Nggih, wonten syarat kedua, ketiga, keempat. Mungkin masuk syarat ini. Syarat pertama adalah airnya sedikit. Terus syarat kedua adalah fil mustakmal fi fardhi toharo, dipergunakan untuk menghilangkan hadas atau fardunya bersuci. Maksudnya itu kita bersuci itu tujuannya untuk mengangkat hadas.
Kalau kita bersucinya tidak tujuannya untuk mengangkat hadas, artinya mengangkat hadas niku kan sing wajib. Jadi kalau tujuannya tidak mengangkat hadas, maka air yang sedikit yang kita pergunakan untuk wudhu itu tidak menjadi mustamal. Contohnya misalkan awak dhewe niki wau nggih, misalkan maghrib niki sing enggak ada wudhu. Nah, sampai isya, kok isya iki sing enggak ada wudhu. Arab sholat isya ya sih nggak ada wudhu, terus awak dhewe wudhu. Nah, ini namanya wudhunya kita itu bukan wudhu dalam rangka menghilangkan hadas. Namanya wudhu tajdid. Jadi tajdidun niat, tajdidul wudhu. Wudhunya dalam rangka tidak mengangkat hadas karena posisinya masih punya wudhu. Nah, air yang kita kumpulkan, kita pergunakan, bekas kita wudhu tajdid itu tadi, itu tidak menjadi mustamal karena wudhu tajdid itu hukumnya sunnah. Ini perintahnya di dalam Al-Quran kan ngoten, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu sholat maka wudhulah. Perintahnya ngoten, wudhu. Nah, melihat dari dohir ayat niku, baik kamu itu punya wudhu ataupun tidak, ngoten. Nah, baik kamu wudhu, ngoten. Makanya tentang tafsir Jalalain niku wonten keterangane tafsirane, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati wa antum muhdisuna. Apabila kamu ingin mengerjakan sholat wa antum muhdisuna, dan kamu dalam kondisi hadas, maka wudhulah. Dan ayat ini memang ada tafsir hadisnya, hadis dari Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat kamu ketika kamu dalam keadaan hadas sampai wudhu. Ini menunjukkan bahwasannya perintah di dalam Al-Quran itu ketika kita mau sholat, kita diperintahkan untuk wudhu, sedangkan dalam kondisi kita masih punya wudhu, maka wudhunya itu hukumnya sunnah. Ketika kita wudhu toharoh dalam keadaan sunnah, air yang kita pergunakan untuk wudhu tajdid niki, itu masih bisa kita pergunakan untuk bersuci. Andaikan air itu, misalkan kabeh niki, apa namanya wudhu tajdid kabeh, dikumpulno kabeh niku. Terus ana sing durung wudhu, kita kasihkan air itu untuk wudhu, sah wudhunya. Karena air ini tidak berubah kemurniannya, disebabkan mengangkat hadas. Karena air ini kita pergunakan untuk tidak mengangkat hadas. Makanya niatannya beda. Wudhu niatannya pun dikei lirofil hadas. Nawaitu tajdidal wudhu lillahi ta'ala, dan lillahi ta'ala. Niat ngenyari wudhu karena Allah pun dikei lirofil hadas. Ya Allah, itu adalah atau bekas dari basuhan pertama yang wajib ketika wudhu. Nah, itu juga mustamal. Jadi basuhan pertama anggota wudhu kita, yakni wajah, tangan. Nah, ini yang pertama kali. Nah, itu air sisa basuhan yang wajib itu yang pertama itu mustamal. Kedua, ketiga tidak mustamal karena 2, 3 itu basuhan sunnah, bukan wajib.
Artinya kalau basuhan sunnah itu airnya adalah bisa kita pakai lagi untuk bersuci. Atau wudhunya orang madhab Hanafi, wudhunya orang madhab Hanafi. Orang madhab Hanafi wudhu. Madhab Hanafi niku kan niatin niku mboten lirafil hadas, mboten. Soalnya nopo? Niat itu tidak termasuk dalam fardu wudhu kalau madhab Hanafi, tapi kesempurnaan dari wudhu. Lek cara dheke nggih mboten madhab Hanafi nggih mboten napa-napa. Lek cara awak dhewe madhab Syafi'i itu tetap dihukumi air yang dipergunakan untuk orang madhab Hanafi wudhu itu tadi hukumnya tetap mustakmal, karena itu bentuk dari menghilangkan hadas, mengangkat dari hadas. Meskipun secara madhab dia nggak wajib, niat mengangkat hadas itu nggak wajib. Terus wudune lari alit, nah niku nggih termasuk lari sing sopi, nah, bekas air wudhunya ya termasuk mustakmal, nggak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Yang ketiga syaratnya air itu dikatakan mustakmal adalah munfasil anil udwi, jadi sudah terpisah dari anggota tubuh kita, anggota wudhu. Jadi air yang kita basuh, nah, misalkan basuh muka, jadi air yang masih ada di area muka ini, yang masih menempel, itu masih dihukumi suci mensucikan, belum mustakmal. Nah, ketika sudah jatuh, nah, ini dihukumi yang jatuh ini gitu mustakmal. Makanya lek napa namine adus niku kan teko ndukur dhisik ngeten. So, jadi air yang mengenai kepala kita sampai dada kita, yang di dada kita masih melekat ini sampai ke kaki ini masih dihukumi mboten suci mensucikan, mboten. Karena masih melekat di tubuh kita, mboten. Ketika kita mandi ini loh. Karena termasuk kal-udwil wahid, anggota tubuh kita ketika mandi itu seperti hanya satu anggota. Meskipun air itu berada di sini, nah itu masih bisa mensucikan selama belum jatuh. Kan dimulai dari kepala itu supaya satu kali itu sudah bisa mensucikan semuanya. Jadi hemat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, air itu dikatakan mustakmal kalau memang tidak ada niatan untuk iltiraf. Iltiraf niku mengambil air, menjadikan tangan kita itu sebagai gayung, apa namanya, ceduk. Lek mboten wonten niatan cukup banyu niku wau, tangan kita itu sebagai cibuk, maka air ini menjadi mustakmal. Misalkan ini ada air sedikit saember, ini bahasa syaratnya airnya sedikit saember. Jadi wudhu, ketika kita wudhu kumur-kumur masuk muka, nah, masalahnya ketika selesai basuh muka kan basuh tangan, jukuin banyu kayak basuh tangan ini. Nah, ini ada kemungkinan kita ngambil air itu dengan tangan kita, tujuannya mengambil dan menghilangkan hadas. Ngoten to. Lek masalah basuh muka kan wis jelas ya, saken bedano. Wis mesti tujuannya mengambil air untuk muka. Nah, ketika kita mengambil air untuk membasuh tangan, nah ini perlu iltiraf. Maksudnya ini niat mengambil, menjadikan tangan kita ini sebagai
gayung, sebagai ciduk. Nek gak ada itu, maka air yang kita ambil itu menjadi mustamal. Ini zaman biyen ngoten. Nek zaman saiki kan wis enak. Praktek kang ngene. Zaman biyen ngoten ciduk sih ya. Ngoten nggih dicakupi ngoten kali tangan. Kan sing ngonten viral-viral kalau wingi niku. Napa niku? Apres. Wududan ngene cepo niku. Kok ngaten niku. Lek mboten niatan menjadikan tangan ini sebagai untuk mengambil nggih mustakmal niku sing diopo-opo. Nggih. Wonten bakso muka niat. Nah niki perlu niat iltiraf ngoten lho. Menjadikan tangan kita ini sebagai gayung. Kalau enggak air yang sedikit itu menjadi mustakmal, otomatis lek mustakmal enggak bisa kita pergunakan untuk membasuh kepala. Sesudah tangan kanan kiri sudah dibasuh, kepala tinggal kepala nggak bisa mengambil dari ini karena sudah mustakmal. Oke. Jadi sesudah niat basuh, pokoknya sesudah niat lek sebelumnya mboten masalah, misalkan sik durung niat wudu di jempok ngene anget enggak iki panas tadem mboten masalah lah lek sadurunge. Lek wis mantun niat lah niku jadi masalah. Ketika mandi juga iki ngoten, lek kita sebelum mandi nek belum niat ngecek kondisi di air niku adem apa enggak, mboten napa-napa. Nah, ketika kita sudah niat mandi, terus kita celupkan tangan kita, nah ini jadi mustakmal air yang sedikit itu, karena sudah niat. Bisa. Tadi ini syaratnya. Syarat yang pertama adalah airnya sedikit, dipergunakan untuk fardu bersuci. Yang ketiga, harus terpisah dari anggota tubuh kita, anggota